سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد إخواني fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah Taala telah limpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermujahadah di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Kita niatkan hadirnya kita di sini semata-mata lillahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita Al-Adabul Mufrad yang kemarin kita sudah membahas atau sampai pada hadis tentang di mana syariat agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling lurus, paling istiqomah dan paling mudah. Ini masih berbicara tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis yang selanjutnya sambil kita tunjukkan di layar kita blok. An Abdullah, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, arba'u khilalin, ada 4 hal, ada 4 perkara, di mana 4 perkara ini idza u'titahunna, kalau ada pada diri seorang hamba, kalau engkau diberikan 4 perkara ini, ada 4 perkara yang apabila engkau diberikan 4 perkara ini, fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, maka 4 perkara ini tidak akan pernah mencelakakan kamu ketika kamu telah meninggalkan dunia. 4 perkara ini tidak akan pernah membahayakan kamu manakala kamu telah meninggalkan dunia. Rasul bersabda 4 perkara itu, yang pertama husnul khaliqah, yang pertama adalah akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik tidak akan pernah bisa membahayakan seorang hamba manakala hamba itu telah meninggal dunia. Justru akhlak yang baik ini akan bisa menyelamatkan hamba ketika hamba telah meninggal dunia. Yang kedua kata Nabi, wa'ifafu tu'matin, dan menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, baik haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi bagaimana dia atau bagaimana cara mendapatkannya. Ini yang kedua. 4 perkara yang tidak akan membahagiakan, tidak akan membahayakan seorang hamba manakala hamba itu telah meninggal dunia. Yang pertama adalah akhlak yang baik.
tidak mungkin mencelakakan hamba. Yang kedua, menjaga diri dari makanan-makanan yang haram. Baik makanan yang haram zatnya, babi, khamr, bangkai, haram secara zatnya, maupun haram cara mendapatkannya. Makanannya halal, tapi didapatkan dengan cara-cara yang haram. Yang kedua, menjaga diri dari makanan-makanan yang haram. Wasidqu haditsin, dan jujurnya perkataan. Yang ketiga, jujurnya perkataan, ucapan yang jujur. Ini juga tidak akan membahayakan seorang hamba manakala hamba itu telah meninggal dunia. Wa hifdzu amanatin, dan menjaga amanah. Ini juga tidak akan membahayakan seseorang ketika seorang itu telah meninggal dunia. Kalau selain 4 perkara ini bisa jadi membahayakan seorang hamba ketika telah meninggal dunia. Anaknya barangkali bisa jadi membahayakan. Kalau anaknya ternyata tidak menjadi anak yang saleh, bisa jadi malah menjatuhkan harga diri orang tua, bisa jadi malah mencoreng nama baik orang tua ketika orang tuanya meninggal dunia. Bisa jadi malah orang tuanya mendapatkan madarat dari anaknya yang masih hidup, karena mungkin anaknya kemudian berbuat buruk, kemudian orang lain kemudian akhirnya mendoakan keburukan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini bisa jadi, kecuali anak-anak yang saleh. Kalau anak yang saleh justru bermanfaat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awaladin salihin yad'u lah," atau anak saleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kalau selain 4 perkara ini bisa jadi membahayakan seseorang ketika seseorang itu telah meninggalkan dunianya. Nah, tetapi ada 4 perkara, yang 4 perkara ini tidak akan pernah membahayakan seseorang ketika seseorang itu telah meninggalkan dunia. Yang pertama adalah husnul khaliqah, akhlak yang baik. Justru akhlak yang baik ini akan senantiasa dikenang oleh orang lain. Yang kedua, wa'ifafu tu'matin, menjaga diri dari makan makanan yang haram. Yang ketiga, wasidqu haditsin, dan perkataan yang jujur. Wa hifdzu amanatin, yang keempat, dan menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada dirinya. Poin bahasan di sini ada pada kalimat husnul khaliqah, akhlak yang baik. Karena bab ini sedang membicarakan tentang akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini ternyata tidak akan pernah membahayakan seseorang manakala seseorang itu telah meninggalkan dunianya. Bahkan bisa jadi bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat. Hadis sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Ini perkataan Rasul kepada para sahabat. Apakah kalian tahu perkara yang paling menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka lantaran perbuatan itu? Sehingga ada memang beberapa perbuatan yang perbuatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Juga ada beberapa perbuatan yang perbuatan itu akan mengantarkan seseorang ke surga. Meskipun masuk surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada amal-amal yang bisa mengantarkan ke sana, masuk ke dalam surga. Begitu pula ada beberapa amalan yang bisa mengantarkan seseorang menuju neraka.
Nah, kata Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu di antara sekian banyak amal, sekian banyak perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka, amal apa yang paling banyak mengantarkannya? Kan ada beberapa perkara yang bisa mengantarkan ke neraka. Yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka itu apa? Qalu, kata para sahabat, qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kita ulang, kalau zaman Nabi masih hidup, maka jawaban para sahabat adalah wallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau Rasul sudah meninggal, maka berubah menjadi wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau Rasul masih hidup, maka jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita sekarang karena Rasul sudah meninggal, maka kita menjawabnya wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah bersabda, amal yang paling banyak, perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah perkara itu al-ajwafan, dua lubang yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dua lubang ini paling banyak menyeret manusia ke dalam neraka, paling banyak di antara sekian macam perkara. Dua lubang ini yang paling banyak menyeret seseorang ke dalam neraka. Yang pertama al-faraju, maaf, kemaluan. Lubang kemaluan ini paling banyak menyebabkan orang terseret ke dalam neraka karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, karena perzinahan, karena homoseks, karena lesbi, liwat, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak menyeret orang masuk ke dalam neraka. Berapa banyak di zaman sekarang yang kemudian orang terjatuh dalam perkara zina, baik zina besar maupun zina kecil, khususnya zina besar. Dan ini ternyata yang paling banyak menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Lubang yang pertama. Kalau kemudian kita mau baca berita putih-putih juga internet, berita atas. Bahkan kalau kita buka media sosial itu isinya banyak yang menuntun seseorang untuk terjatuh pada perkara berzina, terbuka auratnya secara vulgar dan lain sebagainya. Yang kedua, lubang yang kedua kata Rasul, wal fam, lisan. Ternyata lisan itu juga paling banyak menyeret seseorang masuk ke dalam neraka karena memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain, kemudian menghibah orang lain, kemudian mencela orang lain, kemudian nama malah zaman saat ini rame-rame hoax. Nah, kalau sekarang lisan itu tergantikan dengan tulisan di media sosial, ibu enten apa mawon komen, apa mawon komen, sidik-sidik komen positif-sidik. Nah, zaman musim saat ini sekerame-ramenya, maka perlu untuk menjaga lisan. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan dalam fitnah, dalam adu domba, dalam celah, dalam gunjing-menggunjing, gibah-menggibah, dan lain sebagainya. Ini ternyata perkara yang paling banyak menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Dua lubang, kata Rasul, lubang kemaluan dan lubang lisan. Nah, oleh karenanya perlu kita antisipasi untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang bersumber dari dua lubang tersebut. Apalagi yang lubang lisan ini paling susah untuk dikendalikan. Apalagi sudah kadung mendukung salah satu capres, ada yang menghina, wah kita akan serang dia dengan data-data yang mungkin keliru, dengan sesuatu yang ternyata itu hoax.
Jangan pernah jadikan pilihan kepala negara itu sebagai standar ekonomi, loyalitas kita terhadap sesuatu. Jangan. Loyalitas kita itu standarnya adalah agama Islam, adalah di Islam, syariat Islam. Namanya al-wala wal-bara. Maka ibu bapak nanti bisa belajar tentang konsep al-wala wal-bara. Kepada siapa kita harus loyalitas, berteman setia, kepada siapa kita harus bersikap tegas, itu kepada siapa. Standarnya itu ada di mana, barometernya apa. Nanti bisa dibaca atau bisa belajar tentang al-wala wal-bara. Jangan jadikan wala wal-bara kita standarnya adalah pilihan presiden. Jangan, itu rugi sekali. Apalagi zaman sekarang, katanya saya juga tidak tahu ya, katanya kalau dalam masalah politik itu tidak ada musuh yang abadi. Katanya saya tidak paham. Tetapi bahwa intinya adalah jangan jadikan itu sebagai standar wala wal itu pokoknya sampean orang lagi sampean PKI misalnya, jangan itu keterlaluan. Ini namanya menjadikan hal itu sebagai al-wala wal pilihlah yang terbaik menurut kita semua, terserah, tapi jangan jadikan itu sebagai standar al-wala wal. Ada barometer, dan barometer itu adalah agama Islam. Maka perlu untuk menjaga lisan, perlu untuk menjaga kemampuan. Ini dua lubang ini kata Rasul paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah kata Rasul, dan perkara apa, wa ma aktsar, dan perkara apa yang paling banyak ma yudkhilul jannah, yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Perkara apa? Kata Rasul, taqwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ini ternyata amalan yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Banyak sekali jalan menuju surga, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu ada 8 pintu. Artinya banyak sekali jalan kita menuju surga. Bisa dengan jalan berbakti kepada orang tua, bisa dengan jalan menjalankan amalan-amalan sholat sunnah, dengan puasa-puasa sunnah, dengan thalabul ilmi, dengan berderma, infak, sedekah, zakat, dengan menolong sesama. Dan ternyata amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu 2. Kata Nabi, taqwallah, takwa kepada Allah. Apa yang Allah perintah kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Sudah. Pokoknya kalau Allah perintah kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau Allah larang, sudah pokoknya tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga itu adalah wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ternyata ini juga merupakan amalan yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Maka jangan kemudian remehkan akhlak yang baik. Hadis yang selanjutnya, An Usamah bin Syariq, dari Usamah bin Syariq qala, dia berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sedang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ja'atil Arab, dan kemudian datang orang Arab Badui, nasun katsirun min hahuna wa hahuna, banyak orang datang dari sini dari beberapa daerah. Fasakatan nas, orang-orang semuanya diam. La yatakallamuna wa ghairuhum, mereka tidak ada yang berbicara. Faqalu, maka orang Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'alaina harajun fi kada wa kada, apakah bagi kami ada dosa kalau kami melakukan ini dan ini? Disebutkan 1, 2, 3, 4. Wahai Rasul, kalau kami melakukan ini, apakah kami dosa?
fi asya'in min umuriddin, dalam perkara masalah agama, la ba'sa biha, tidak masalah. Faqala, maka Rasul bersabda, jadi ini sahabat ini bertanya tentang urusan-urusan dunia. Kalau ini kami kerjakan, apakah kami punya dosa ya Rasul? Kata Rasul, ya ibadallah, wahai hamba Allah, wada'allahul haraja, Allah itu meletakkan dosa illam ru'an iktarada imra'an dulman, melainkan kepada seseorang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, itu dosa. Dalam masalah dunia, hukum asal masalah dunia itu terserah, bebas, sampai ada dalil yang melarang. Nah, yang penting jangan nguri'i, mencurangi, mendolimi orang lain. Fadaka itulah al-ladzi harija, yang merupakan dosa, wahalaka, dan yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, natadawa, bolehkah kami berubah? Kata orang Arab dulu, pokoknya opo ditakoki aku. Bolehkah kami berubah? Tidak takut, tapi bagus. Dan itulah salah satu istimewanya orang Badui. Jadi sesuatu itu pasti ditanyakan, pengen tahu janjinya kayak oleh orang. Padahal sesuatu yang biasa dilakukan. Anatadawa, bolehkah kita berubah? Qala, Rasul bersabda, na'am ya ibadallah, ya boleh wahai Allah. Dan Rasul sabar jawab, tidak takut antapon enggak. Rasul sabar jawab, tadawa, berobatlah kalian. Kalau sakit, berobatlah, jangan di apa ini, nengkewain, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan satu penyakit illa wada'a lahu syifa, melainkan Allah juga meletakkan obat pada penyakit itu. Tidaklah ada satu penyakit melainkan pasti Allah menjadikan ada obat bagi penyakit tersebut. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya sampai kiamat. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, sakit apa itu ya Rasulullah yang tidak pernah ada obatnya? Qala al-haram, sakit tua, menjadi tua, semakin hari semakin sepuh, tidak ada obatnya. Mau nyari obat sih paling manjur, tetap lama-lama akan tidak ada obatnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan sahabat oleh Rasul, apakah kami boleh berobat? Kata Rasul, nah, ya ibadallah, tadamu, wahai hamba Allah, boleh berobatlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ada penyakit melainkan di situ pula ada obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu tua, sepuh. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya semua penyakit itu pasti ada obatnya, hanya saja terkadang belum menemukan yang cocok, gitu saja. Dan ada satu obat yang paling mujarab di antara sekian banyak obat. Apa niku? Doa. Doa itu adalah obat yang paling mujarab di antara sekian macam obat. Tetapi jangan juga tinggalkan obat yang al-ilmiah, yang dunia. Ini obat ukhra. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sedikit kita akan membuka kitabnya Al-Jawabul Kafi Imam Ibnu Qayyim. Wa du'a, dan sesungguhnya doa, kata Imam Ibnu Qayyim, min anfa'il adwiyah, adalah obat yang paling mujarab di antara sekian banyak obat. Obat-obat itu tidak ada manfaatnya kalau tanpa obat satu ini, yaitu doa. Wa huwa, bahkan doa itu adalah aduul bala, musuhnya bala. Apa bala? Bahaya, bencana, bebendu, termasuk penyakit. Jadi musuhnya bala itu adalah doa. Yudafi'uhu, yang akan bisa menolak bala, menolak penyakit, menolak musibah, menolak
bencana itu doa. Wa yu'alijuhu, bahkan bisa mengobati penyakit. Wa yamna'u nuzulahu, dan mencegah turunnya bencana. Wa yarfa'uhu, mengangkat bala. Aw yukhaffifuhu idza nazala, atau seandainya bencana, bala, penyakit itu turun, maka akan meringankan bala tersebut. Ini doa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa du'a min anfa'il adwiyah, dan doa itu adalah merupakan obat yang paling mujarab, dan doa ini adalah musuhnya bala. Termasuk di antara bala itu bencana, musibah, penyakit, baik pada untuk satu orang, dua orang, satu kampung, satu negara. Itu musuhnya bala itu adalah doa. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka sombong bagi orang yang tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya juga harus dengan tawakal dan ikhtiar. Jangan juga tinggalkan ikhtiar, senang kali doa tapi tidak pernah mau usaha. Wala kace'a, ora kace. Kace, tetapi artinya kurang, harus berusaha. Tapi doa paling penting. Kama rawal Hakim fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam sahihnya, min hadits Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abi Thalib, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan cahaya bumi. Ini adalah doa. Makanya sholat awal dari awal sampai akhir itu isinya namun doa. Sholatnya kok Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu isinya adalah doa. Bahkan salam itu sendiri adalah doa. Semoga keselamatan atas kalian. Walahu, ini yang luar biasa. Walahu, dan doa itu ma'al bala, jika berhadapan dengan bala, salah satu maqamat, ada 3 tingkatan. Doa jika dihadapkan dengan bala, 3 kondisi. Kan tadi musuhnya bala itu apa? Doa. Nah, ternyata ketika doa dihadapkan dengan bala, ada 3 macam tingkatan. Ahaduha, yang pertama, an yakuna aqwa minal bala, bisa jadi doanya lebih kuat daripada bala. Bala akan turun, Allah akan menurunkan bala, tapi dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat kuat. Doanya sangat kuat, dan dia tidak melakukan penghalang-penghalang doa. Fayyadfa'uhu, maka doa itu akan menolak bala, tidak jadi turun. Harusnya turun. Allah sebenarnya menakdirkan bala itu akan turun, tapi tidak jadi menang doa. Makanya sampai kemudian Rasul bersabda, la yaruddu qadara illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka ini mau turun bala, bencana, musibah, penyakit turun, tapi sudah keburu-buru doa, tidak jadi. Asani, yang kedua, an yakuna adhafu minal bala, an yakuna adhafa minal bala, doanya lebih lemah daripada bala, lebih lemah. Balanya turun, dia doa, tapi doanya lemah. Mungkin hatinya lalai, mungkin dia melakukan perkara yang melemahkan doa, dengan memakan makanan yang haram, dengan melakukan kezaliman, dengan macam-macam, sehingga doanya menjadi doa yang lemah, tidak serius dalam berdoa. Tapi dia doa, doanya lemah. Bala turun, sementara dihadang dengan doa yang lemah. Fa yaqwa alaihi bala, lebih kuat balanya, musibahnya yang akan turun, bencana yang akan turun, penyakit yang akan turun kepadanya lebih kuat daripada doanya. Fa yusabu bihil abdu, maka hamba itu pasti terkena bala. Walakin akan tetapi qad yukhaffifuhu, doanya memperlemah bala yang turun. Wa in kana dha'ifan, meskipun doanya lemah, tetapi doa yang lemah sekali bisa melemahkan
bala, meskipun tidak sampai mencegah bala terjadi, karena doanya lemah. Doanya lemah sementara balanya kuat, ya menang bala. Bala tetap turun, bencana turun, musibah turun, penyakit turun. Doanya lemah, tetapi meskipun doanya lemah, ternyata berefek pada sebuah bala. Itu doa ketika berhadapan dengan bala. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ats-Tsalits, yang ketiga, tingkatan yang ketiga, an yataqawama, doa dan bala keduanya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Bukan kuat doanya, bukan kuat balanya. Doanya sangat kuat, tapi balanya juga sangat besar. Balanya kuat, tapi juga sebelum bala turun dihadap dengan doa yang sangat kuat. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu, maka masing-masing akan saling mencegah, mendorong. Wa qad rawa al-Hakim fi sahihihi, dan Imam al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya min hadits Aisyah, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadan min qadar, tidak berguna peringatan kalau sudah ditakdirkan. Tetap kita memberikan peringatan, tetapi bahwa apa yang akan terjadi itu adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa doa, dan doa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, dan doa itu akan bermanfaat terhadap perkara yang sudah turun maupun terhadap perkara yang belum turun. Doa itu bermanfaat bagi perkara yang sudah terjadi maupun terhadap perkara yang belum terjadi. Kita terkena penyakit, kita doa, pasti berefek doa itu. Entah efeknya kuat maupun lemah, tergantung kekuatan doa kita. Maupun terhadap perkara yang belum terjadi, kita berdoa supaya dihindarkan dari buruknya masa tua. Perkara itu belum terjadi, tapi doa itu pasti bermanfaat di kemudian hari. Kita berdoa, ya Allah, berikan saya anak-anak yang solih-solihah, cucu yang solih-solihah, buyut yang solih-solihah, canggah yang solih-solihah, bawahnya canggah yang solih-solihah. Jadikanlah anak-anak keturunan saya solih-solihah semua. Itu belum terjadi. Lawang buyut saja belum punya, cucu ya enten sing dari gadah, kata sing dari gadah wayang. Belum terjadi, tapi ke depan pasti bermanfaat. Termasuk kita hari ini, kita mungkin ada yang sukses, kita mungkin ada yang bahagia menjalani kehidupan, bisa jadi efek doa dari mbah-mbah kita, bisa jadi efek doa dari orang tua mbah-mbah kita. Karena doa itu pasti bermanfaat, meskipun terhadap perkara yang belum terjadi. Kata Nabi, doa pasti bermanfaat terhadap perkara yang sudah terjadi maupun terhadap perkara yang belum terjadi. Wa innal bala'a la yanzil, dan sungguh benar-benar bala itu akan turun kepada seorang hamba. Fayalqahu du'a, dan kemudian bala itu ditemui dengan doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah, maka keduanya bertarung sampai datangnya hari kiamat. Menang-menangan bala, menang bala atau menang doa. Kalau ada bala turun kemudian dihadang dengan doa, maka keduanya akan saling berkelahi sampai datangnya hari kiamat, bertarung di langit. Ini sabda Nabi ini kalau mengarang. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dinilai hasan oleh Imam Al-Albani. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah rugi. Maka perbanyak doa, di samping usaha dan ikhtiar, tidak pernah rugi berdoa. Wa fihi aidan, dan juga diriwayatkan dalam Sahih Al-Hakim di dalam Mustadrak min hadits Ibnu Umar, dari hadits Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a yanfa'u, doa itu pasti akan bermanfaat, mimma nazal, terhadap perkara yang sudah terjadi, wa mimma lam yanzil, dan terhadap perkara yang belum terjadi.
Fa'alaikum ibadallahi biddu'a, maka wahai hamba Allah, perbanyaklah doa. Karena doa itu pasti bermanfaat. Ini makanya tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berobatlah karena tidaklah Allah menjadikan suatu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit semakin hari semakin tua. Nah, itu tidak ada obatnya. Nah, di antara obat yang paling mujarab itu adalah doa. Di sisi obat-obat yang lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau para sahabat berkata, para sahabat bertanya. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma khairu ma utiya insan, perkara apa yang paling baik yang diberikan kepada manusia, yang ada pada diri manusia? Qala, Rasul bersabda, khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Satu lagi hadis bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya insyaallah. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwadan nasi bil khairi, orang yang paling dermawan dalam perkara kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Rasul adalah orang yang paling dermawan khususnya ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepadanya malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril, dan malaikat Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, datang kepada Rasul, menemui Rasul di setiap malam bulan Ramadan. Jadi malam bulan Ramadan itu malaikat Jibril pasti menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yuridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, untuk Rasul membacakan Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Setoran hafalan. Murojah bahasa kita. Murojah kepada malaikat Jibril. Jadi gurunya Nabi Muhammad itu langsung likoknya langsung kepada malaikat Jibril. Nah, termasuk kenapa kok Al-Quran itu urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, padahal surat yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kok surat pertama Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Itu sudah petunjuk dari Allah lewat malaikat Jibril. Susunan itu sudah sesuai dengan ajaran atau yang diajarkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun turun yang pertama kali turun ini, kemudian sesuai dengan kondisi. Tapi urutannya itu bukan karangan Rasul, itu adalah petunjuk dari malaikat Jibril yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu selalu murojaah. Nabi Muhammad mawon murojaah. Kalau panjenengan kadang boten murojaah. Poso niku dalu niku malah gimana? Murojaah Pak, murojaah apa? Murojaah dandut. Nabi mawon Rasul, manusia terbaik yang padanya turun Al-Quran. Quran itu turun pada siapa? Nabi Muhammad. Niku mawon setiap bulan Ramadan murojaah. Kadang kalau panjenengan niku arek kumpul-kumpulin Nabi, tidak mau murojaah. Nah itulah kita, orang yang banyak dosa, sudah banyak dosa, sedikit taat, murojaah Quran harus, maka banyak istighfar, masuk Allah. Faidah lagi ya Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwada bil khairi, orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan. Orang yang paling dermawan, paling mudah dalam melakukan kebaikan, min ar-rihil mursalah, dan Rasul berbuat baik dermawan dalam perbuatan kebaikan lebih daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Rasul
Rasul cepat sekali dermawan dalam berbuat kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, satu lagi. Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablahu." Dulu zaman dulu ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat akan dihisab. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dia tidak punya amal kebaikan apa-apa. Illa annahu, hanya saja dia qad kana rajulan, adalah seseorang yang yukhalitun nas, selalu bergaul dengan manusia. Wa kana musiran, dan dia adalah orang yang senantiasa berbuat baik, mempermudah urusan manusia. Dia tidak punya kebaikan, kecuali kebaikannya adalah suka bergaul dengan manusia dan mempermudah urusan manusia. Fakana yaqilu hilmanahu, dan dia juga perintah kepada anaknya an yatajawazu 'anil muqsir, untuk menolong orang yang ada kesulitan. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah kemudian berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, aku lebih berhak untuk berbuat yang demikian kepadanya. Tajawazu 'anhu, maafkanlah dia, maka dimaafkan kesalahan. Nah, ini masuk dalam bab usul akhlak yang baik. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri sebagai pengingat pribadi, dan semoga juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, dan semakin dekat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu